Swastiastu. Kali ini Santi Dharma Chandra ada session tanya jawab karena menjawab pertanyaan teman-teman yang mulai dari WhatsApp, inbox Instagram atau apapun itu pertanyaan yang hadir buat Santi. Jadi kita sharing di sini. Jadi saling belajar ya. Jadi nanti biar tidak ada asumsi-asumsi yang menciptakan secara pribadi oh gini ya, oh gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar, saling evaluasi diri. Kalau Santi ada salah, mungkin nanti kita bisa, Kak seharusnya kayak gini loh, seharusnya kayak gini loh. Baiklah, nanti kita bisa diskusi bareng. Jadi seperti ini. Kak Santi dulu pernah cadaran ya? Iya. Jadi Santi masuk Hindu ini tahun 2021, tepatnya tanggal 24 Juli 2021. Itu Sudi Widani di Pedanda Panji. Jadi dulu itu Santi itu kayak traveling spiritual. Jadi mungkin kalau dikata labil atau perjalanan hidup Santi, emang iya Santi akuin, karena Santi banyak hal-hal yang harus Santi belajar. Misal nih, Santi pada usia 26 atau 27 tahun ya. Waktu itu Santi kan lagi bingung-bingungnya tuh, lagi Santi tuh haus ingin tentang spiritual, tentang agama. Jadi masa-masa pencarian Santi waktu itu. Tanggal 5 Oktober, ulang tahun Santi menghabiskan waktu itu di gereja. Jadi dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Santi tuh di gereja, bingung ngapain. Kayak sedang mencari-cari banyak hal. Gimana ya ini, ada teman Natalan, aku diajak ke gereja, diajak ikut ke masjid juga iya. Terus pas waktu kalau di Buddha itu hari raya Waisak waktu itu. Pas Santi masih jadi reporter juga ikut di sana. Itu dalam proses pencarian jati diri, bukan masalah Santi kok labil sih. Ya itu memang proses belajar Santi, dan banyak orang yang kayak gak terima kenapa sih kayak gini ya. Kita kan setiap orang itu proses langkahnya berbeda-beda. Kenapa sih Santi memantapkan jalan ke Hindu? Itu pasti banyak pertimbangan yang harus Santi lalui. Kemarin juga sempat disimak di salah satu media channel lain bahwasanya kenapa sih Santi memilih Hindu. Sampai saat ini Santi juga masih belajar banyak hal. Makanya Santi bikin channel-channel seperti ini tuh karena Santi juga ingin dapat ilmu juga, karena Santi percaya di luar sana itu banyak santi-santi yang mengalami kejadian yang serupa tapi bingung mau belajar kemana, takut dijudge, takut dikatain orang, takut dicela orang, karena menurut Santi masa depan orang 5 menit ke depan, 10 menit ke depan, besok kita hidup atau mati, kita nggak pernah tahu. Jadi kita harus kita harus menghormati proses hidup orang lain, seperti itu. Jadi Santi nggak mengelak. Santi yang, Kak Santi dulu kamu kan kayak gini, Kak kamu dulu kan seperti ini, Kak kamu dulu ikut ini ya, ikut itu. Iya, saya akuin iya. Jadi karena Santi itu dulu kan juga pas kuliah itu ikut aktivis. Jadi semangat belajar Santi itu menggebu-gebu, dan Santi itu nggak bisa diem orangnya. Jadi ya sampai pada akhirnya Santi memantapkan ke Hindu itu aslinya dari usia 19 tahun sih. Jadi perjalanannya maksudnya kode-kode untuk masuk Hindu. Cuma kan Santi masih cuekin dalam arti masih belum siap untuk pindah agama. Karena ya itu tadi, takut dicela, takut digunjing. Ya realita kan. Tapi ya udahlah, itu nggak masalah, itu sebuah resiko. Tapi ya udah, yang penting Santi nggak mau menjelekkan agama A, B, C, D, karena menurut Santi agama itu rasa dan tanggung jawab. Kita tidak bisa menghakimi kehidupan orang lain ketika memilih agama, karena itu rasa. Kalau dianya nyaman di agama A misal, ya itu nggak apa-apa, nyaman aja. Selama kamu bertanggung jawab atas agama itu, mengikuti aturan-aturan yang ada, tidak menjelekkan sana sini, ya nggak apa-apa. Kalau menurut Santi sih seperti itu. Terus banyak hal yang harus Santi sampaikan seperti ini karena kita butuh waktu session sharing. Nah, Santi nanti banyak cerita lagi ya. Terus,
Kenapa sih Santi lebih tenang memilih di Hindu? Nah, kalau di Hindu itu Santi belajar tentang Pancasrada, yaitu konsep karma pala. Dulunya Santi itu kayak emosi, nyalahin, kenapa sih kayak gini? Kenapa sih kok Tuhan ngasih cobaan begitu berat kayak gini gitu kan. Tapi ketika Santi belajar di Hindu tentang karma nih, tentang konsep karma pala yang ada di Pancasrada, Santi mencoba menerima apapun yang terjadi dalam hidup Santi nih. Santi terima dengan lapang dada. Santi berusaha ikhlas, meskipun proses ikhlas itu lama. Karena Santi sendiri juga butuh proses. Santi juga manusia gitu kan. Mulai dari Santi mengalami perceraian, Santi harus jauh dari anak, terus Santi harus mengalami kehilangan uang. Itu hampir ya bisa dihitung mendekati 1 miliar lah. Terus harus banyak kehilangan orang yang Santi sayang, ditinggal meninggal. Itu hampir dalam satu waktu. Bener-bener Santi udah gak bisa mikir. Bener-bener Santi tuh kayak orang hilang. Ada di masa momen waktu itu Santi di depan pura bawa anak Santi, cuma bawa uang 200.000 sama baju. Santi udah gak punya apa-apa. Santi hanya punya, ya ibarat kata nyawa nempel aja sama anak, sama tak bawa itu. Aku bener-bener aku nggak tahu harus kemana, kesini takut dijudge, maksudnya dijudge. Terus mau di Jakarta juga Santi nggak ada keluarga, bener-bener tuh cuma bisa nangis, mewek. Dan momen itu bener-bener Santi nggak bisa lupa. Lalu nggak sampai lama ada temen nyamperin, Santi kamu butuh tempat tinggal ya, digituin kan. Aku sharing dengan perjalanan hidup aku. Astungkarenya Santi disewain apartemen sekitar 5 hari waktu itu di Kalibata. Di apartemen itu Santi berusaha nata ini aku harus tinggal di mana, anak aku harus kayak gimana. Santi jujur dalam hati pengen anak-anak Santi itu tetap di jalan Dharma. Karena perjuangan Santi untuk masuk Hindu itu tidak mudah. Dan memang anak Santi ada yang di Bali untuk belajar Dharma menurut Santi. Karena itu baik untuk masa depannya. Karena di ajaran Hindu, ajaran yang selalu ingat leluhur, ingin jadi anak yang suputra, yang mempunyai nilai-nilai adab sopan santun yang baik menurut Santi ya, seperti itu. Terus tentang kehidupan yang penghakiman, yaitu Kak Santi tentang hidup yang suka menghakimi. Nah, kalau Santi pribadi nih, kalau Santi perjalanan sekarang, Santi tidak mau menghakimi kehidupan orang lain. Karena Santi nggak selamanya benar, tapi mencoba untuk berusaha untuk lebih baik. Karena masa lalu Santi juga banyak salah. Masa lalu Santi juga banyak proses belajar. Masa lalu Santi juga banyak yang proses yang tidak enak gitu loh. Jadi Santi juga nggak nyangka bisa jadi seperti ini sekarang, mungkin kegiatan-kegiatan di pura atau apapun kayak gitu-gitu kan nggak nyangka dulunya. Pengennya Santi bisa waktu itu ya, Santi bisa punya keluarga utuh dengan anak-anak Santi yang bahagia, terus habis itu punya kehidupan yang normal-normal aja. Tapi kan kita nggak pernah tahu jalan kehidupan orang. Santi harus mengalami proses-proses yang banyak begitu kehilangan dan berusaha menerima, kenapa sih Santi harus mengalami seperti ini. Pada akhirnya Santi belajar, ketika ada orang mengalami proses seperti Santi tidak akan mau menghakimi. Mungkin mereka-mereka yang sekarang dianggap orang tidak baik, mungkin bisa jadi kehidupannya lebih baik dari Santi. Bisa jadi kehidupannya lebih baik dari orang-orang lain yang ngejudge mereka. Jadi Santi nggak mau. Santi menghargai proses hidup orang. Karena ketika kekuatan hati kita udah disentuh oleh leluhur untuk balik ke jalan Dharma, kita mau bisa apa? Kita nolak apa? Kan nggak bisa seperti itu. Jadi
tetap ikuti proses hidup, ikhlas, tenang, tetap berusaha, semangat belajar, terus menjaga pikiran agar selalu baik, bergaulah dengan orang-orang baik. Itu akan buat Santi pribadi untuk pengalaman itu, jadi untuk menjadikan pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, banyak Kak Santi tulisan-tulisan di Google. Kak Santi dulu masih ada? Iya, emang dari dulu Santi suka nulis. Santi itu orangnya reaktif. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup Santi tuh pengen didengar sama orang. Santi pengen diperhatikan sama orang lain. Pengen butuh diskusi. Santi tuh suka banget sama diskusi. Tapi karena nggak semua orang bisa mengerti pola pikir Santi, kadang Santi mungkin dianggap aneh lah, dianggap yang terlalu, ya kamu tuh udah sih jadi yang normal-normal aja. Tapi yang gimana? Normal dalam arti gimana? Aku bilang kayak gitu kan. Jadi Santi tuangkan di sebuah tulisan-tulisan, entah blogger, entah apa. Yang mungkin waktu itu Santi salah ya. Maksudnya ya kurang baik lah prosesnya. Tulisan-tulisan Santi ya nggak masalah sih, itu proses belajar juga kalau buat Santi. Terus apa lagi ya? Nah, ini Santi ke Pura Cijantung Mustika Dharma tempatnya ya, ikutan tempe di Cijantung, di Condet. Jadi ceritanya kenapa sih Santi ikut tempe di Condet? Itu awalnya Santi kan kerja di kantor Kuningan. Nah, proses perceraian Santi itu ada di Pengadilan Jakarta Timur, tepatnya di Ciracas. Santi waktu itu oleng banget, bener-bener oleng banget, yang nggak tahu harus ngapain, harus kemana, cerita ke siapa, cerita ke teman paling sabar lusan. Ya udahlah gitu. Tapi kan batin aku tuh mikir kerjaan, aku harus ngantor, aku harus fingerprint on time, aku harus mikir anakku yang dengan pengasuh waktu itu. Santi harus mikir apa proses cerai pengadilan dalam 1 hari. Santi nggak punya apa-apa, tapi Santi yakin Santi punya Tuhan, Santi punya Ida Sang Hyang Widi, Santi punya leluhur yang selalu setia dampingin Santi. Akhirnya karena di Jakarta Timur itu arah ke Ciracas, Santi mampirlah ke Cijantung. Setiap mau sidang cerai, Santi duduk bersimpu, sembahyang, ngambil tirtanya, cuma ingin berdoa aja diberi kelancaran. Santi bisa melewatin proses ini semua. Ya itu masa-masa berat sih. Siapa sih yang mau kehilangan pasangan? Kan tidak mau. Siapa sih yang mau jauh dari anak? Kan nggak ada yang mau proses kayak gitu. Terus pas waktu itu Santi lagi duduk ibadah, disapa sama salah satu bapak-bapak di sana, yaitu Bapak Wayan Mandi, Swastiastu Pak. Mungkin kalau Bapak dengar ini, sebelumnya Santi ucapkan terima kasih sudah memberikan jalan ruang untuk gabung di Tempe Pura Mustika Dharma Cijantung. Karena tahu mungkin ya, karena Santi bukan umat di sana, hanya numpang sembahyang aja. Jadi ditanya, Santi udah ikut tempe belum? Digituin kan. Nah, karena Santi mikir nih, dihidupkan di Jakarta minoritas. Kalau ada apa-apa, kalau Santi mati lah, atau apalah, meninggal lah, kan nggak ada yang tahu siapa yang ngurus jenazah Santi. Santi kan pengen diproses sesuai dengan ajaran Hindu, seperti itu. Jadi itulah kenapa Santi memilih tempe, karena menurut Santi di keluarga juga belum ada yang Hindu, terus karena Santi juga sendiri, jadi ya udah saya butuh tempe untuk ya Santi anggap seperti keluarga. Sebelumnya terima kasih. Terus apalagi ya? Nah, ya perjalanan Santi masuk Hindu ya di ibarat kata ya gak gampang. Pasti ada banyak hal yang bagaimana sih kita tetap setia di jalan Dharma. Santi nggak mau proses-proses Santi dulu yang Santi udah super maksudnya perjalanan hidup yang superior, yang kesana kesini ke situ ke sini.
Udah cukup sampai di sini. Udah saatnya kamu belajar yang benar, Santi. Udah saatnya kamu fokus dalam pilihan hidup kamu. Kadang Santi itu sempat berpikir, mungkin nih, misal nih, kalau di Hindu, kalau di Katolik kan ada kayak biarawati ya. Ada biarawati yang nggak nikah, terus bisa fokus belajar agama gitu kan. Kalau di Hindu ada gitu, Santi pengen ngambil kayak gitu, pengen fokus belajar agama lah. Santi masih belum mikir kayak, Santi kamu harus cari pasangan buat bisa belajar agama lebih banyak, bukan itu. Karena Santi pernah mengalami masa gagal, jadi karena di belakang Santi itu ada anak-anak Santi, jadi ketika mau milih pasangan tuh yang Santi sendiri sifatnya yang suka diskusi, Santi sendiri tuh sifatnya yang haus akan belajar, Santi sifatnya yang selalu penasaran. Takut kalau pasangan Santi, jika asal milih pasangan itu nggak bisa nerima akan hal itu. Santi ingin tetap jadi diri sendiri. Jadi Santi nggak mau jadi orang lain, harus pura-pura ini itu, Santi nggak mau. Jadi lanjut ya, kalau ada sekolah agama misal kayak gitu, Santi mau kok, kayak pengen belajar ngebanten, pengen belajar lebih lancar untuk berdoa, mantra-mantra suci. Santi ingin belajar Bhagavad Gita, Santi ingin belajar hari-hari besar, ini apa sih, kayak gitu-gitu kan. Santi masih nol, makanya Santi bikin konten ini karena Santi juga ingin belajar kayak gitu kan. Tapi kan nggak ada di Hindu, nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang kayak sekolah biarawati yang nggak nikah kayak gitu kan, nggak ada. Tapi yang udah, Santi sekarang fokus belajar untuk kedepannya tentang apapun proses hidup Santi. Ya udah, Santi terima. Nah, balik lagi, Santi tegaskan bahwa agama itu tentang rasa dan tanggung jawab. Santi nggak mau mengalami atau ngejudge orang atau ini salah, itu salah, enggak. Jadi ya semua berjalan lancar. Santi dengan teman-teman lama Santi juga berhubungan baik. Bahkan ada yang ada salah satu mungkin dulu yang di Indonesia dikenal ormas inilah itulah, karena lihat postingan Santi itu dia selalu bilang, kakak bagus ya, cantik ya pakai kebaya, kakak semangat ya pas Santi posting-posting di pura. Padahal itu kita beda agama, dan itu Santi sangat apresiasi sekali. Terima kasih sudah menghargai proses Santi, karena kita tidak pernah tahu nih perjalanan hidup orang untuk kembali jalan Dharma itu. Mungkin melihat postingan kita, oh enak ya di sana, sejuk ya, oh di sana bisa meditasi, oh tentang konsep leluhur itu seperti ini, kayak gitu kan. Ya seperti itu. Jadi Santi tidak mau menghakimi siapapun, biarkan waktu yang akan menjawab semua. Karena kita hidup ya proses belajar. Terus apa lagi ya? Mewinten tapak gana. Iya, jadi Santi mau cerita tentang proses. Santi kan masih belum 1 tahun lah kalau di Hindu ini. Terus kenapa sih Santi tuh selalu merasa bahwa yang ngerti Santi itu sulinggi-sulinggi atau para pinandite, para pemangku, yang Santi anggap guru-guru yang luar biasa lah proses. Karena beliau, saya yakin menjadi seperti itu tuh proses hidupnya nggak gampang. Jadi Santi juga berpesan untuk menghormati para sulinggi, menghormati pemuka agama, karena beliau untuk menjadi proses seperti itu tidak gampang, pasti banyak pengorbanan yang dialamin. Jadi pas waktu itu kan Santi ke Bali sama anak Santi bener-bener hampir 3 bulan lah, setiap malam itu Santi nggak berhenti nangis sampai sekarang.
kayak bingung, ini hidup Santi kenapa seperti ini, kayak nggak wajar gitu loh. Kehilangan materi, kehilangan pasangan, jauh dari anak, ditinggal orang yang Santi sayangin, mungkin orang yang mengerti Santi itu meninggal. Itu bener-bener yang nggak bisa dinalar dengan biasa aja. Makanya Santi keliling ke Sulinggi-Sulinggi, mulai dari yang di Ciganjur, terus yang di Lenteng Agung. Beliau-beliau ini yang Santi hormatin. Terus Santi pas di Bali nih ada grup Dharmika, Santi mau melukat. Disaranin ke daerah Sririt Buleleng. Terus ada salah satu Ratu Begawan yang di daerah Puncak Sari di Singaraja. Nah, pas waktu otonan anak Santi di sana, ratunya bisa selesai upacara nih, ngobrol sama Santi di depan kamar suci beliau. Beliau juga bilang tentang leluhur ya. Mungkin ilmu Santi juga masih minim sekali. Masih minim lah, masih nol lah ibarat kata. Masih nol, masih butuh banyak belajar. Terus beliau pesan, "Nak, nanti sebelum ke Jakarta, Santi ke Grie ya." Tadi leluhurnya Santi datang, seneng kayak upacara-upacara kayak gini, kegiatan keagamaan-keagamaan. Nah, Santi kan belum tahu kayak gitu-gitu. Yang tahu kan Sulinggi-Sulinggi yang bisa mengerti akan hal itu. Santi nangis, bener-bener nangis, nggak tahu mau ngapain tuh. Santi tuh bingung mikirin inilah, mikirin itulah, mikirin masalah-masalah Santi lah. Jadi Santi hidup harus sesuai arah leluhur. Hanya itu aja yang dalam otak Santi. Tapi kan pergolakan batin nggak sampai situ aja. Santi masih keliling lagi. Keliling itu untuk memantapkan hati Santi tuh gimana sih sebenarnya, hidup aku tuh kayak apa, mau kemana gitu kan. Jadi sampai sekarang itu Santi masih dalam proses belajar banget. Akhirnya Santi WhatsApp lah ke salah satu resi bujangga di Sririt Buleleng. Santi mau melukat waktu itu kan. Nah, pas udah melukat, sebelum melukat, Santi kan luka di paha Santi tuh. Pokoknya lagi sakit lah. Harus ada operasi kecil, kayak lukanya tuh kayak dikeluarin gitulah. Itu di Puskesmas di salah satu di Singaraja. Di salah satu desa di Singaraja. Nah, Santi bilang tuh sama Ratu Resinya, "Ratu, mohon maaf Santi lagi sakit, habis ada operasi kecil di paha Santi." Nah, kan saya pikir Santi berharap ya mungkin Santi berharap tuh jawabannya ya udah Santi istirahat aja gitu ya. Tapi enggak, beliau tetap ya udah Santi tetap ke Grie, nanti tetap melukat kecil di Merajan. Oh ya udah, Santi tetap berangkat. Santi berangkat ke Buleleng Sririt itu naik angkot. Bener-bener keuangan Santi itu minim banget lah waktu itu. Naik angkot gratis, bahkan sampai supirnya nih nungguin Santi. Pulang pergi diantar. Ditraktir bakso lagi. Buat supir yang nganterin Santi di Buleleng, matur semua yang dibeli. Semoga kita ada waktu untuk bertemu lagi, bersapa lagi. Ditraktir bakso. Habis itu Santi beli pejati, pokoknya kayak bejati Banten gitu loh namanya, untuk pas waktu mau melukat. Nah, beliau itu ada kayak upacara sembahyang kecil lah sebelum Santi melukat. Terus diskusi. Santi tuh sangat seneng. Santi tuh merasa segala pertanyaan hidup Santi itu kalau diskusi dengan Sulinggi itu terjawab gitu. Nah, akhirnya ada yang untuk ratu istrinya beliau bilang, "Santi kalau sudah siap mau Winten ya nak." Santi kan bingung mau Winten itu apa, nggak ngerti gitu loh.
Santi juga nggak yang kayak mendalamin agama Hindu banget gitu kan, nggak yang yes biasalah apa sesuai aja, maksudnya yes biasa aja jalani hari-hari aja gitu. Mau Winten, saya cek kan di Google. Setelah Santi cek di Google, oh kayak gini mau Winten, aku pikir kayak gitu. Ya udahlah, nanti aja, pikir Santi udah nanti aja, nggak mikir yang harus sekarang lah, harus minggu depan kan gitu. Santi nggak mikir kayak gitu. Masih nangis lagi tuh balik, itu masih nangis lagi. Santi malam-malam motoran ke salah satu Ida Begawan Ratu yang ada di daerah Puncak Sari. Beliau juga bilang, Santi mau Winten ya, nawarin mau Winten. Dalam hati Santi nih, waktu itu apa rekening Santi itu cuma ada 500.000 kayak. Santi mikir kan, kalau di Bali ini Banten udah berapa kalau mau Winten. Santi mikir biayanya aja. Waduh, aku bilang kayak gitu kan. Santi nggak menolak, Santi nggak mau gitu kan. Enggak, Santi coba iya aja, cuma nggak sekarang. Karena Santi mikir kondisi Santi itu, ya tahu diri lah, Santi itu kayak seperti apa gitu. Habis itu seperti Ratu, untuk yang Ratu Begawannya, beliau tuh kayak bisa membaca pikiran Santi. Jadi, nah nggak usah dipikir untuk masalah biaya. Nanti Ratu yang nyiapin untuk tanggal semuanya, yang penting Santi siap. Dan itu tanpa biaya, bener-bener 0 rupiah. Dan harus mau Winten tapak gana, entah pertimbangannya apa, beliau yang lebih mengerti. Yang penting Santi nggak boleh ini ya berusaha Santi jalanin, meskipun ya Santi kadang masih dalam proses belajar yang harus kayak gini gitu kan. Ya udahlah, mengikuti rule jalan hidup aja yang Santi nggak mau melawan. Terus apa lagi ya? Pertanyaan-pertanyaan. Nah, kenapa sih Santi bikin konten Santi Dharma Chandra? Yang pertama, Santi merasa nih di Hindu tuh banyak ilmunya. Di Hindu itu seperti pondasi hidup. Di Hindu itu banyak ilmu dari A sampai Z, tapi banyak, ya kalau Santi nilai banyak manusia, banyak orang, banyak masyarakat yang belum tahu akan hal itu. Padahal kalau kita mau ketenangan batin, kita mau apa, kita harus tahu nih jati dirinya kita apa. Kita nggak ada yang namanya iri dengki ketika kita tahu akan tugas kita seperti apa. Misal nih, enak banget ya jadi si A, hidupnya enak banget karena kayak udah punya ini kerjanya, karirnya lancar atau apa. Lah mungkin itu karena beliau baik, karena karma beliau bagus, jadi terus dari takdirnya harus seperti itu. Ya udah, mau gimana lagi? Kenapa kita harus iri? Kenapa kita nggak harus fokus kepada karma kita sendiri? Karena hidup kan pertanggungjawaban masing-masing. Misal, Santi kenapa seperti ini? Ya karena memang ini jalan hidup Santi A. Nggak mungkin Santi A membandingkan dengan kehidupan yang B, atau membandingkan hidup yang C. Setiap manusia itu punya warna hidup masing-masing. Kembali lagi, intinya kamu harus mencari karma baik, apapun itu. Si A mencari karma baik, si B mencari karma baik, si C mencari karma baik dengan sesuai peran masing-masing. Kenapa sih kita harus menjalani peran masing-masing? Ya iya, karena kita mempunyai hidup ini kan berdampingan. Kalau perannya sama semua kan, jadi gimana juga kan nggak bisa berjalan dong kehidupan. Jadi ini perannya ini, ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi guru, ada yang jadi murid, ada yang jadi dosen, ada yang mahasiswa. Nah misal nih semuanya jadi dokter, terus siapa dong yang ngamanin lalu lintas? Siapa dong yang ngajar di mahasiswa? Siapa dong yang ngajar di sekolah? Kan nggak bisa kayak gitu. Jadi kehidupan itu sudah ada perannya masing-masing. Misal, takdirnya udah jadi ibu rumah tangga yang baik, ya udah, ini tugasnya seperti ini. Tugasnya mungkin jadi ibu yang berkarir, misal seperti itu. Karena mungkin tenaga pikirannya dibutuhkan banyak orang. Mungkin ini tugasnya untuk menjadi ibu yang seperti ini, misal untuk
tugasnya atau kerjanya atau perannya, ya udah kita jalanin aja. Selama kita yakin itu peran kita, selama kita yakin kita bisa bertanggung jawab atas pilihan itu, hidup itu, ya udah dijalanin aja, nggak apa-apa. Nah, setelah itu, setelah proses mewinten, semuanya udah berjalan lancar. Santi di Bali tuh sekitar 3 minggu kayaknya, sekitar 3 minggu lah kurang lebih. Santi diajak kegiatan di salah satu yayasan jaringan Hindu Nusantara oleh Pak Kanta. Santi mau nggak jadi narasumber? Hah? Narasumber? Simak rama pemangku sama Pinandite di negara sama Jembrana. Aduh, Santi juga masih minim ilmu kan? Ya, Santi hanya untuk menyampaikan kepada bapak-bapak Pinandite, bapak-bapak pemangku yang di sana, bahwasanya pura itu sebagai proses membangun manusia, peradaban manusia dimulai dari pura. Membangun mentalnya semuanya dari pura. Misal nih, kita lagi sedih, kita lagi galau, kita ingatnya pura nih. Jadi nggak mencong kemana-mana nih. Misal nggak usah kegiatan aneh-aneh yang negatif, nggak. Ingatnya pura, ibadah, meditasi, menenangkan diri. Oke, kita diskusi di situ, kita didengarkan, kita curhat di situ, bisa. Kalau menurut Santi ya. Kita lagi happy nih, banyak rezeki atau apa, kita ingat dengan bisa memberikan sesari, punia ke pura untuk membangun pura agar lebih bagus, untuk maksudnya memberikan rezeki kita untuk ke jalan yang baik. Ya udah, menurut Santi seperti itu sih. Jadi kalau Santi ada yang berbeda, karena maaf ya, Santi juga masih banyak belajar gitu. Terus apa lagi ya? Nah, itu tadi. Jadi Santi hanya berpesan, hargai setiap proses kehidupan. Tidak perlulah kita sibuk menjatuhkan orang. Misal nih, itu masa lalunya tuh nggak bener tuh. Oh, masa lalunya itu salah. Oh, masa lalunya tuh kayak gini. Kita nggak pernah tahu yang namanya masa depan orang. Besok kita hidup atau mati, kita nggak pernah tahu. Kurang-kurangin buat menyakiti hati orang. Kurang-kurangin untuk menjatuhkan orang, kurangi iri dengki. Fokus in yourself, fokus pada diri kita sendiri. Oh ya, peran kita seperti ini, kita harus berkarma baik, kita ketemu orang senyum, kita ketemu orang ramah, karena kita nggak pernah tahu nih, dengan senyuman aja kita bisa menghapus luka orang. Misal ada orang si A bete banget nih, ada masalah keluarga, terus kita dengan senyum, dia happy, dia merasa ada orang yang bisa menghargai hidupnya. Dia merasa masih ada kegembiraan yang dia rasakan. Hanya dengan senyuman kita, orang bisa merasakan, aduh, aku masih bahagia, ada orang masih senyum sama aku masih ada harapan hidup, kayak gitu kan. Karena Santi juga pernah mengalami proses yang, ya, kayak misal dulu Santi ke psikiater, minum obat tidur ke salah satu rumah sakit di Jakarta Utara. Terus karena Santi susah tidur atau apa kan, kayak gitu-gitu, pengen tenang. Terus pokoknya pengalaman hidup Santi tuh sangat berwarna-warni. Dan Santi semua akuin bahwa Santi itu proses belajarnya Santi sampai detik ini, Santi ingin belajar, Santi ingin mengabdi di jalan Dharma. Kadang tuh sampai Santi tuh pernah bilang gini, kalau di Jakarta ada les ya, kayak bikin Banten atau bikin apalah kayak gitu, Santi mau ngambil kayak belajar gitu kan. Tapi karena di Jakarta ini kan puranya jauh-jauh dari tempat tinggal, ya Santi harus naik ojek lah ke sana. Jadi kan kadang mau ke sana juga, oh ya, nanti terkendala dengan kerjaan atau apa. Pada akhirnya cita-cita Santi ingin berada di lingkungan yang mayoritas Hindu, ingin dekat dengan anak-anak Santi, ingin mengabdi di jalan Dharma, ingin ya melakukan di sisa hidup Santi ini untuk berbuat baik. Itu saja sih. Semoga ya, yang penting kan kita nggak pernah tahu. Yang penting sekarang Santi fokus pada diri Santi untuk berkarma baik,
untuk apapun itu yang terjadi, ya udah Santi terima seperti itu. Ya kemarin juga Santi matur suksma buat Ratu Resi Agung yang di Ciganjur, Ratu Lanang istri yang sudah mengajak Santi kegiatan di Gunung Lawu, ikut odalan, ikut upacara, bertemu dengan masyarakat di sana yang mayoritas Hindu. Santi banyak belajar tentang banyak hal. Menyadari bahwa semuanya itu kita beragam. Menyadari semuanya itu kita saling menghormati. Menyadari semua itu mempunyai proses hidup. Terima kasih sudah diberikan waktu untuk belajar. Ya, Santi ingin mencoba untuk jadi lebih baik, belajar atau banyak hal kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya buat guru-guru Santi, mungkin guru-guru Santi itu dalam arti siapapun. Santi bertemu dengan orang yang di warteg, orang yang di jalan ngamen, orang sampai yang ketemu pejabat, orang yang ketemu ini itu, buat Santi itu semua guru. Karena tidak ada pertemuan yang kebetulan atau sia-sia. Mereka banyak mengajarkan baik buruknya ke kita. Oh pengalaman seperti ini, oh seperti ini, seperti ini. Santi mencoba mengerti dan belajar kayak gitu. Ya itu saja untuk tanya jawabnya. Semoga konten Santi Dharma Chandra ini bisa bermanfaat buat umat, baik Hindu atau yang masih sedang cari jati diri. Tetap semangat belajar. Yang penting kuncinya satu, selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik karena nanti kita akan dituntun ke jalan kebaikan. Tidak ada untuk menjelekkan ini itu nggak ada. Fokus pada diri sendiri, fokus setiap proses. Karena kejelekan itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan seseorang. Dari kejelekan, kesalahan, kita bisa belajar sebuah arti kebenaran, sebuah arti kebaikan, sampai ke tahap kesucian. Jadi nikmatin proses itu. Yang penting dalam hati, jauhkan rasa iri, jauhkan rasa dengki. Kalau Santi ada salah, Santi mohon maaf. Santi meluangkan waktu kalau ada, maksudnya kegiatan nih, misal nih Santi lagi di Jakarta, lagi di Jawa Timur, atau lagi dimanapun, kalau Santi ada diskusi, Santi mau. Yang penting diskusinya tidak perlu yang merasa paling benar, nggak ada. Karena balik lagi, segala sesuatu yang kita rasakan, kepercayaan, agama, apapun itu, tentang rasa tanggung jawab. Selama kamu nyaman dengan agama A, silahkan jalanin. Selama kamu nyaman dengan agama B, silahkan jalanin tanpa harus merendahkan ini itu. Karena proses spiritual orang itu berbeda-beda. Jadi Santi berbicara seperti ini ya karena pengalamannya Santi seperti ini. Nggak mau yang ngejudge, oh yang ini golongan ini buruk, yang ini golongan ini tidak baik. Nggak mau. Santi nggak mau seperti itu. Karena Santi juga merasa Santi harus banyak belajar. Nggak yang pencapaian hidup Santi itu bukan sampai sekarang, tapi masih ada proses-proses lain sampai Santi meninggal. Mungkin kalau meninggalnya langsung moksa. Kalau Santi harus nebus karma lagi, gimana? Kan seperti itu. Baiklah, itu tadi tanya jawabnya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lagi, bisa dikirim di WhatsApp nih. Untuk nomor WhatsAppnya Santi cantumin ya di 0822 305 99900, atau bisa di komen YouTube karena Santi juga lihat komen-komennya teman-teman. Terus mungkin bisa di Instagram, bisa. Nah, kayak gitu. Jadi terima kasih atas waktunya sudah menonton di channel Santi Dharma Chandra. Hargai proses hidup orang, jangan pernah hakimin orang lain. Bisa jadi orang yang kita rendahkan, orang yang kita sepelekan, masa depannya jauh lebih baik dari kita.
Santi banyak salah dalam proses hidupnya, Santi akuin. Santi harus butuh belajar, harus Santi jalanin. Santi yang penting kita harus fokus untuk berbuat baik, jangan melukai sesama. Terima kasih, mari kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.